Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar teman-teman? Nah, tanya kabar kayak orang marah-marah gitu. Nah, apa? Dan ya namanya semangat ya kan. Dan kita ketemu lagi setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama beberapa bulan kita vakum, ada beberapa bulan kemarin di edisi 6 kita teman-teman GSC sudah ketemu dengan kita, terus edisi ke-7 teman-teman di Muhammadiyah, dan sekarang edisi ke-8. Nah, edisi ke-8 ini juga spesial juga karena sudah bersama kita seorang ibu-ibu, emak-emak ya. Dengan sepak terjangnya yang luar biasa, bisa mengubah pola pikir pola pikir dari teman-teman ibu-ibu di Cilacap. Bersama kita sudah hadir, siapa namanya Ibu ya? Cici. Iya. Mungkin dari sebelum tak kenalin ya, dari bentuknya, dari fisiknya, mungkin meskipun pakai masker, teman-teman khususnya di Salimah paham siapa beliau. Iya, beliau adalah Bu Cicik Setiorini. Iya, kenalan dulu. Kita buka maskernya dulu biar kelihatan dong. Ini jaraknya lumayan jauh loh, karena dari kamera aja kelihatan deket ya. Kenalan dulu Bu. Sebentar, aku dari tadi tahan napas. tahan napas biar kelihatan kecil, tapi ya tetap Biar besar. kelihatan slim. Kelihatan kecil tapi besar terus. Tapi gini, kenalan dulu Bu. Namanya siapa Bu? Nama saya Cici Setiorini. Oke, Cici Setiorini. Anak berapa? Anak saya sekarang ada 5. Sekarang ada 5. Sudah keluarga semua ya? Baru 1. Oh, baru 1. Berarti masih ada PR. Masih ada PR. Masih ada PR untuk ngentasinya. 3. Iya, masih ada PR. Alamat di mana Bu? Alamatnya di perumahan Gunung Simping Purmai, Jalan Biak. Jalan Biak. Iya, Oke. 357. Oke, kalau teman-teman nanti pengen silaturahmi ke tempatnya Bu Cici bisa ya, tapi dia Bisa, boleh. bukan di hari-hari aktif ya. Iya, tidak di Weekend. weekday. Ya. Kalau Senin weekday, sampai Jumat, weekday Senin ya. sampai Jumat kerja, Jam 5. Sabtu, Ahad buat keluarga. Ya pokoknya jabarin aja sama beliau dan mereka Ibu terbuka kok. Insya Allah, ya. Oh ya, sebagai informasi beliau adalah seorang ketua, ya kan? Seorang ketua dari PD Salimah Ibu ya. Oke. Ya, PD. Perusahaan daerah. Saya juga PD. PD Salimah Mempercayai Kabupaten diri. Cilacap. Dan sekali lagi ini adalah edisi spesial Inspirifan bertepatan dengan milad Salimah ke-21. ke-21. Kalau lihat umurnya itu sudah berumur 21. 21 itu dewasa apa remaja? Yuk. Lagi on-onnya, lagi PD-PD-nya. Iya. Ya kayak saya lah 21. Jadi nanti yalah lupa. Karena biasanya ketemunya sama yang masih muda-muda. Ya ini sudah bukannya sepuh, tapi lebih berpengalaman. Senior. Jadi ya mungkin saya sedikit jaim nanti ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan insya Allah sih masih bisa connect lah. Saya bisa vibrasinya biar sama dulu. Oke. Beliau adalah Ketua PD Salimah Kabupaten Cilacap. Oke, langsung saja kita ngobrol tentang Salimah ya. Sebenarnya Salimah itu apa Bu? Salimah itu sebuah organisasi massa perempuan tapi ya khusus muslimah. Bukan khusus muslimah, perempuan. Perempuan? Ya, kependekan dari persaudaraan muslimah. Jadi disingkat menjadi Salimah. Persaudaraan muslimah. Itu di Cilacap saja atau di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia ya? Pimpinan pusat, jadi singkatannya tadi kan PD. PD. Kalau pusat berarti PP. PD itu bukan percaya diri. Iya, yang di pusat itu PD itu apa? Pimpinan pusat, pimpinan wilayah, terus pimpinan daerah. Oh, berarti PD itu pimpinan daerah. Iya. Pimpinan daerah Salimah Kabupaten Cilacap. Iya gitu ya? Iya, Oke, betul, terus betul. dari 21. Awal mulanya itu seperti apa sih? Apa tiba-tiba biasanya nih, saya cerita dulu ya sebelum dijawab. Biasanya ibu-ibu ya yang senang pengajian kan ibu-ibu. Ya, betul. Pengajian arisan itu ibu-ibu. Ya, Kalau senang bapak-bapak, kumpul-kumpul. ya kalau bapak-bapak suruh arisan kayak saya sendiri, kadang arisan juga nggak berangkat. Kalau bapak kumpulnya kalau ngopi. Kalau ngopi juga cuma beberapa orang tok ya. Nah, itu bisa mungkin apa embrionya seperti itu dari kumpul-kumpul biasa. Ini kita belum bicara masalah pusat ya, ngobrol di masalah daerah dulu. Tiba-tiba duduk, yuk kita buat ya, misal di dalam kelas atau di dalam ngopi-ngopi itu, terus tiba-tiba ya kita buat persaudaraan Salimah, atau tiba-tiba
ini Bu Cici, saya dari pusat nih, kita mau buka cabang, bilang gitu ya. Iya. Dari pusat buka cabang di Cilacap, mau enggak? Atau seperti apa prosesnya? Ya, prosesnya karena kita berstruktur ya, Hmm. dari pusat sampai ke desa nanti. Jadi memang dari pusat yang menginformasikan, ada berdiri Salimah gitu nggih. Terus kemudian di Cilacap siapa yang siap? Oh, Kita gitu. ada linknya, memang ada linknya, ada link yang kenal ya, karena sama-sama kumpulannya suka ngumpul-ngumpul ngaji. Ah iya, senengnya kumpul-kumpul sama orang ngaji, ketemunya juga orang-orang ngaji. Iya. Kalau orang ngopi, nanti bukanya kedai kopi juga. Jadi singkatnya gitu ya. Jadi karena ruang lingkupnya teman-temannya ngaji, maka ya ketemunya orang-orang ngaji, terus kemudian ditawari ya. Iya. Ditawari kira-kira ini ada ladang dakwah nih. Iya, Ada ladang seperti dakwah. itu. Terus siapa yang siap? Iya, Gitu ya, oke. gitu. Ini mohon maaf, Ibu itu sebagai ketua Salimah yang keberapa? Atau dari awal berdiri atau sampai sekarang? Enggak, Keberapa? saya ketua Salimah yang ketiga. Oh, ketiga. Berarti Iya. para pendulunya sudah ada ya? Sudah ada. Ada. Sampai sekarang masih aktif beliau-beliau ya? Beliau-beliau masih aktif. Kalau di Salimah itu mantan ketua itu Mantan ketua. menjadi dewan penasehat. Oh, Iya. berarti dari ketua kalau sudah 2 lengser. kali periode. Oh, maksimal 2 kali berapa? Ya. Asik tuh. Namanya organisasi mah kayak gitu, harus ada ininya ya. Iya, ada Berapa kali ADRT-nya. enggak seumur hidup ya. Nanti tidak Oke, dilengserkan. intinya itu kalau sudah jadi ketua maksimal 2 kali, meskipun anggotanya kepengen itu jadi ketua, tetap nggak juga bisa. bisa. Setelah keluar dari sudah lengser dari ketua, jadi naik jabatan dalam artian sebagai penasehat. Nggih. Oke. Iya. Berarti penasehatnya bukan cuma 2 dong. Enggak. Banyak ya? Kalau sekarang penasehatnya baru 2. Baru 2 Iya, karena karena mantan ketuanya 2. mantan ketuanya 2. Oke. Nanti bisa dilihat di Ranitik siapa ketua-ketuanya, nanti tak sampaikan deh. Iya, iya. Karena pas pada saat ini saya ini juga mau ketemu sama beliau luar biasa. Beliau sibuk, tapi nanti tahu sendiri lah sibuknya. Kalau saya sih tiap hari paling buat konten, bangun tidur buat konten dan sebagainya. Itu ya sibuk gitu. Sibuknya beda. Oke, kita lanjut. Kalau tadi tentang nama tentang keluarganya sudah, terus kemudian dari Salimahnya saya sudah punya gambaran dari ya yang jelas bukan dari ngobrol-ngobrol di warung-warung kopi ya, karena ini terstruktur. Jadi saya tanya nih, legalitas. Oh iya. Legalitasnya gimana? Kalau legalitasnya semua sudah legal loh. Oke. Begitu berdiri ada ADRT, kemudian ada akta notaris. Oh, langsung ada mana? Iya, terus Itu di tahun berdiri, pas pertama berdiri. iya, pas pertama berdiri itu sudah ada di pusat. Jadi kita pakai akta notarisnya dari Wow. pusat. Terus Sampai yang akta terakhir itu notaris ya? harus tercatat di Kemenkumham. Waduh, kayak perusahaan. Syarat nih. itu ya. Ya bener, PD itu perusahaan daerah. Ya terus. Ya akhirnya kita mencatatkan pusat ini yang mencatatkan diri di Kemenkumham. Iya. Sebentar, ini menarik nih. Biasanya kalau di desa-desa ya, kalau di desa terus kemudian ada persaudaraan atau kumpulan ibu-ibu, itu nggak berpikir legalitas. Iya. Yang penting kita ngaji, gitu kayak kumpul-kumpul ngaji. Yang penting jalan dulu aja deh, Iya. ya kan? Tapi dari Salimah luar biasa. Saya juga apresiasi ini manajemennya. Kalau saya lihat ya. Sebagai kayak sebuah perusahaan profesional. Dari lihat legalitasnya dulu dong, ya kan? Legalitasnya. Kalau ngomong terus. oh iya. Ya nanti Bu. jadi dari legalitasnya itu sudah profesional banget, kayak perusahaan. Oke. Terus nanti, nah sekarang pola rekrutmennya gimana? Kalau pola rekrutmennya untuk rekrutmen anggota Salimah itu terbuka. Jadi tadi saya sempat keceplosan organisasi muslimah ya, perempuan muslimah, tapi kami tidak, anggotanya itu perempuan saja. Yang penting Jadi non perempuan. muslim boleh. Bisa ya? Bisa. Ini ada di teman-teman kami di Papua, kemudian di Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur, itu ada pengurusnya yang non muslim, anggotanya Boleh juga ya? banyak. Boleh. Iya. Ini Kan kalau kita di Cilacap sudah kegiatannya ada bukan belum? ngaji. Oh ngaji iya, itu, ya beda ngajinya lah. Ngaji umum loh, ngaji umum. Oh ya, Iya. beda. Berarti sebentar. Kalau bukan terbatas untuk muslimah, kalau di Cilacap ada enggak dari Kalau di membernya? Cilacap itu Ada beberapa belum atau masuk anggota, belum cuma masuk anggota? kadang kalau kita berkegiatan itu ya yang sifatnya umum, ada yang gabung. Oke. Heeh. Berarti teman-teman yang di luar Islam itu boleh gabung, tapi tetap masih ada koridornya, karena kalau dalam Islam kan ya agamaku, Iya. agamamu gitu kan ya. Tapi mereka mau ya? Mau, karena ketika mereka gabung
kegiatannya bukan yang Oh, kegiatan oke. Islami, iya. Open minded berarti mereka? Iya. Oke. Dari Salimah juga open minded biasanya. Dari kalau saya lihat ya, organisasi di Islam itu kadang yang ekstrim juga ada. Oh iya. Ekstrim ada, terus kemudian jangankan ngerangkul yang non muslim ya. Teman-teman sama muslim saja kadang itu ngajinya kemana sih? Iya, iya. Itu ngajinya kemana sih? Bukan golongan kita itu. Iya, Nah, kalau Salimah gitu nggak? Kalau mau masuk anggota Salimah, enggak ditanya begitu, Oh, ngajinya gitu. di mana enggak. Oh gitu. Keceplosan deh. Asal ini saja Asal mau. mau dan mau menerima bahwa kegiatannya adalah seperti ini dan biasanya orang mau jadi anggota kan cocok gitu kan. Nah, itu baru. Tapi pola perekrutannya gitu ya, maksudnya ini kita masalah kaderisasi nih. Kita masalah kaderisasi. Untuk jadi anggota memang terbuka. Ya, Terbuka dalam artian saat ini juga kalau misal ada orang dari ya perempuan-perempuan Indonesia, Cilacap, wanita Indonesia terus kemudian lihat ya ada Pak Sun sama Pak Sun sama Pak Cicik lagi, Pak Sun sama Bu Cicik dalam satu frame. Oh ternyata Salimah seperti itu. Terus saat ini juga ada yang mau gabung boleh? Boleh, silahkan. Gak ada masalah ya? Nggak masalah. Berarti udah harus daftar, terus beli Ada kaos tesnya. sendiri, ada tesnya enggak ya? Nggak Yang ada. penting gabung, cocok dengan polanya Salimah, oke. Iya. Itu masalah anggota. Kalau pengurusan gimana? Kalau pengurusan nanti ya kami ada kriteria sendiri. Oke. ya. Terus gimana? Kriterianya gimana? Contoh. Contohnya. Mungkin ada tahapan-tahapannya. Terus karena kan gini, organisasi itu memang kalau saya lihat memang berbasisnya massa ya. Masanya seperti apa banyak pendak. Tapi setelah punya massa yang banyak, itu harus bisa manajemennya harus pinter dong. Nah, yang megang pola manajemennya itu harus benar-benar orang yang sesuai dengan kriteria. Nah, sekarang pertanyaannya, mau tiba-tiba mau gijik-gijik dari yang sudah senang dengan Salimah, terus aku pengen jadi pengurusnya Salimah dong. Kan bisa juga ya. Tapi aku kayaknya nggak bisa deh. Aku nggak bisa deh karena ya cowok. Kan Salimah ya muslimah. Gimana kriterianya? Kalau pengurus memang satu, ini belum tertulis hitam di atas putih ya. Iya. Kalau menjadi pengurus itu pertama Islam dulu memang kalau pengurus Oke, ya. kalau pengurus. Ya. Terus kemudian kami lihat ketika menjadi anggota kemampuannya, kemudian komitmennya, terus apa ya? Ya itu tadi komitmen sama kemampuan sama keprofesionalan lah kayak seperti itu dia dengan visi misi Salimah dengan program-program kegiatannya Salimah. Ketika itu digulirkan, bagaimana tanggapan dia, aktifnya dia, Excitednya dia ya, perhatiannya dia, terus bagaimana pemikiran-pemikirannya ya itu nanti seleksi dari seleksi tertutup. seleksi dipandang dari by project dalam Iya. berarti sepak terjangnya itu seperti apa gitu Iya. ya sebagai terus kemudian berarti ditawari ya kamu mau nggak jadi pengurus gitu Iya. setelah melihat menimbang dan sebagainya Iya. tentunya ya terus ditanyain gitu ya. Iya. Oke. Ditanyakan bersedia atau noted tidak. noted ya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, kalau awal-awal tadi ini kelupaan ya, kita ngobrol terlalu asik. Saya juga excited sebenarnya pengen tahu pergerakannya Salimah seperti apa. Kalau kita flashback lagi nih, Ibu kan ketua ketiga ya. Tapi mengikuti dari awal ya pergerakan dari Salimah dari pertama dibentuk di Cilacap. Iya. Nah, berarti saya dapat narasumber yang pas nih. Ini saksi sejarah juga. Dan ini kalau sudah direkod seperti ini kita pas di YouTube suatu saat pengen tahu Salimah seperti apa, udah buat lihat aja. Anggap saja teman-teman lagi dengerin dongeng. Berarti pas kalau dengerin kalau sambil lagi tiduran, santean ya. Ini kayak lagi di radio. Jadi kita ngobrol. Awal-awal terbentuk, bukan berdiri ya, terbentuk. Pasti ada kendala. Iya. Kendala yang paling susah. Awal terbentuk yang pimpinan daerah Salimah Cilacap itu di tahun 2006. Oke. Jadi 6 tahun setelah pimpinan pusat terbentuk, 2006 tanggal 16 April. Nah itu kita baru lahir, waktu itu belum ada, ya baru ada pimpinan daerah saja. Nah ini ya yang jelas, penting ada perwakilan. Iya ada pengurusnya lah ya. Oke, pengurus inti ya. Berapa orang itu kira? Awal terbentuk itu hanya 10 orang kurang. 10 orang. Ya, 10 orang. 10 orangnya, ibu-ibu semua. Inti-inti ya? semua ya. Oke, terus? Ibu-ibu semua yang
ya qadarullah dipertemukan gitu lah. Oke. Nah, Kita tidak bahas di mana pertemukannya nggak nggak usah karena nanti Angel. ribet itu. 10 orang berarti di 10 tempat. Beda-beda. Oke, terus. Iya, kami terbentuk kan masih waktu itu yang jelas terus kita belum punya apa-apa ya, hanya punya pengurus saja. Kemudian kita sebagai orang merasa dirinya organisasi muda lah, terus kita bersilaturahim aja ke teman-teman ormas perempuan Aisyah, Muslimat, Fatayat, seperti itu nggih semuanya. Tidak hanya organisasi perempuan muslim, tapi semua organisasi perempuan yang ada gitu. Kita langsung karo dulu. Iya, Japa kula nuwun. Japa kula nuwun yang jelas. Namanya orang baru. Iya. Namanya orang baru. Kula nuwun, Mbak. Nanti dikirain Iya. Mau ngendarani apa ya saingannya. Iya. Ya namanya kita juga orang nggak mau itu. Iya berarti hampir kayak ya sama bertetangga gitu kan baru ya terus ya Iya, harus kenal kenalan. dulu kanan Oke. kirinya. Terus Ya, seperti kendalanya ada nggak? kendalanya itu saya mau cerita ya. Nggak apa-apa, curhat aja juga nggak apa-apa. Mau sampai nangis-nangis juga alami. nggak apa-apa. rasa nangis-nangis. Lanjut nangis. Nek nesu-nesu oleh. Nesu-nesu ya ora apa. Tenang. Limpahkan semuanya ada di sini. Pluk gitu ya. Iya. Apa bagaimana? Jadi masa perkenalan begitu kan kami memang alhamdulillahnya yang jadi pengurus itu mempunyai majelis-majelis taklim gitu ya. Oke, dari 10 orang itu. Jadi kita menggerakkan yang majelis-majelis taklim itu kita dulu, terus kemudian pelan-pelan bergerak. Ya masih bersama teman-teman Aisyah juga karena kita ya Aisyah itu Muhammadiyah. Iya, Oke. Muhammadiyah Bayang, Berarti ya ikatannya kuat juga. Iya, nah pada satu saat saya ini waktu itu saya ya pas jadi pimpinan gitu nggih. Membuka cabang di satu wilayah, satu desa gitu ya. Cilacap. Di kecamatan, Kecamatan mana? di kecamatan enggak apa ini Pak? Nggak apa-apa, sebutin Kecamatan aja. Kecamatan Kesugihan. Cilacap ada 24 kecamatan kan. Biar wah kalau disebut wah ternyata Bu Cici gak lupa loh dia awal-awal. Kecamatan mana? Iya di kecamatan Kesugihan. Oke, Kesugihan. Nah, Nah, teman-teman Salimah Kesugihan lihat nih. Berarti iya, mudah-mudahan harus lihat. Mbak Tias, Iya. Mbak Titi, Oke. Mbak Tuti. Kesugihan ya? Iya, Oke. nah itu ada cerita yang mungkin tidak kami lupakan ya karena itu suatu ujian Karena yang beri awal-awal bukan ya? ini ketika kami akan membentuk PC itu kan kami bersilaturahim semua Oke. dengan unsur Elemen pemerintahan terus dari kecamatan sampai ke desa itu kan sampai ke desa-desa itu yang ada kemudian di mana akan sekretariat itu ada di mana kita kan mendekat ke desa-desa itu. Nah ketika peresmian launching selesai begitu selesai itu ada satu pertemuan yang di sana itu ada tokoh gitu ya yang mengatakan bahwa Salimah itu ilegal. Bla Masya Allah. Ilegal ya, sekarang baru tahu nih. Saya sampai kaget waktu pembentukan awal. Pas awal-awal ya? Pas iya. Ya karena belum punya nama banget ya. Iya. Kalau sekarang ngomong Salimah juga semuanya juga tahu. Iya, Oke. waktu dulu itu pimpinan pusat pernah berpesan nanti satu saat akan ketemu seperti itu. Ternyata saya ketemu. Sudah dikasih Iya. bocoran dulu, mungkin Iya. pergerakannya nanti seperti ini, seperti Nah, ini. itu sesuatu yang wow. Nah, kalau yang sudah dibekali seperti itu nggak kaget. Tapi kalau yang belum, kok jadi kayak gini sih? Kok aku niatnya baik kok jadi seperti Iya, ini itu sih? buat kan teman-teman gitu. PC satu ancaman yang keras juga. Dan ya Bu ya pimpinan dari cabang, sana ya iya. awal-awal ya. Iya, terus Kalau Bu akhirnya- Cicik tahan banting. Tapi kalau teman-teman dia tadi itu yang belum dibekali tiba-tiba kita niatnya baik kok dibilangnya seperti ini. Sakit hatinya tuh sakit yang tak Sakit berdarah. hati. Sakit yang tak berdarah. Lanjut deh nanti malah baper lagi nih. Iya, Oke. nanti. Terus gimana caranya tadi kalau misal banyak yang di awal karena ini Bu namanya attack itu serangan ibaratnya. Serangan di awal saat kita pertahanannya belum siap itu kerasa banget. Iya. Itu pasti kader-kader di sana yang awal-awal down. Iya, Gimana cara betul. membangkitkan semangatnya mereka? Iya, itu kan jangka waktu 2 minggu Pak ya. Terus saya kembali ke sana bertemu dengan teman-teman, ya menguatkan mereka dan menyampaikan bahwa kita legal selama kita legal dan itu ada di atas hitam putih. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus kami silaturahim dengan Pak Kadesnya, Tabayun. Tabayun, kemudian dengan tokoh
tokoh-tokoh di sana. Mhm. Kemudian ya hanya beliau saja sebenarnya. Oh, oke, Iya, oke, oke. Jadi insya Ya Allah. karena belum kenal. Iya, Karena belum kenal. Kalau iya. sekarang sudah kenal ya udah mau dikatain apa coba? Asumsinya belum legal, sekarang udah legal. Iya. Ya, oke. Cash close. Cash Oke. close. Cash close. Oh, Cash close deh. perlu dilupakan. Sudah Tapi dilupakan. sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran. Oke. Terus kemudian kalau ngobrol masalah organisasi itu banyak loh. Kalau tadi disebutkan ada Aisyah dari Muhammadiyah, terus kemudian dari Fatayat ya dan sebagainya. Hal yang membuat Salimah beda dari yang lain apa? Yang kira-kira orang kepengen nih, aku pengen masuk ke Salimah karena ya mungkin karena personalnya, mungkin aku pengen masuk ke Salimah karena ajakan dari Bu Cici, bisa juga gitu ya. Aku pengen masuk ke Salimah karena kegiatan-kegiatannya itu kok sering di hati gitu. Aku pengen masuk Salimah karena sering ditraktir, bisa juga. Kan bisa juga Bu, ya kan? Hal apa yang menjadi pembeda Salimah dengan organisasi lain yang kira-kira menjadi daya tarik? Kalau saya amati selama ini ya, memang jenis kegiatan kami dan cara kami itu beda. Gimana bedanya? Kalau jenis kegiatan kami itu karena mungkin pengurusnya yang lainnya itu masih Unyu-unyu. unyu ya, Unyu-unyu. idenya banyak banget gitu ya, idenya banyak banget. Kemudian cara menyampaikan idenya juga mengikuti kemajuan. Iya, betul. Jadi kita masif begitu ya gerakannya. Ya contohnya aja sekolah pranikah gitu ya. Terus kemudian nanti ada pelatihan apa tuh dibungkusnya dengan cantik loh ya. Jadi bisa memancing rasa ingin tahu, kemudian oh ya mengikuti zaman berarti ya. Iya, terus kemudian memang kita beberapa kegiatan itu selain mengikuti zaman ya, ketika kegiatan itu sebenarnya sebuah kerutinan gitu ya. Seumpama sehari bersama Quran atau menyambut Ramadan gitu ya. Nah, kita kemas lain. Nah, kemasan-kemasannya saja yang lain. Kontennya sama, tapi bungkusnya beda gitu ya. Mengikuti zaman itu. Ya, Oke, terus. Seperti itu. Siapa lagi itu? Ya itu mungkin yang membuat berbeda ya. Nanti ada yang protes dulu Bu. Ada protesnya itu. gini. Aku masuk Salimah karena ya itu Bu Cici itu bilang seperti itu, tapi aku masuk Salimahnya mungkin ya aku pengen lebih ikutan aja. ikut-ikutan boleh juga kan, gak ada masalah ya. Boleh, nggak masalah. Ikut-ikutan terus kemudian aku mau ikut Salimah karena ya kepengen aja. Ya boleh, semuanya alasannya boleh, yang penting semuanya dalam koridor tertentu dan masih batas kewajaran ya. Terus lanjut. Capaian sekarang. Capaian sekarang meliputi anggotanya berapa? Mungkin kalau sekali lagi angka 21 itu bukan angka yang kecil menurut kita. Ya, 21 pusat. Ya pusat. Kalau di Cilacap berarti berapa? Berarti 21 kurang 6. Berapa ya? 15. Ya, berarti 17 ya. Ya, masih inilah ya. Oke, kalau tadi ngobrol tentang terbentuknya Salimah dan sebagainya. Sekarang umur 21 kurang 6. Hitung sendiri ya. Nah, 21 kurang 6, saya tidak menyebutkan angka. Capaian sekarang terkait dengan jumlah anggota, mungkin cabangnya berapa? Strukturnya. Ya kalau capaian untuk PD Salimah Cilacap ya, kita bicara Cilacap aja. Untuk jumlah anggotanya baru yang terdata ini ya. Yang terdata. Sekitar 1.800-an. 1.800 yang terdata. Iya, yang terdata. Karena sebenarnya kami wajib mendata itu ya untuk anggota-anggota dan memberikan kartu, cuma memang itu belum bisa kami berikan, fasilitas itu belum bisa kami realisasikan. Ketika kondisi berkegiatan seperti itu, mendata ini terus menerima itu ternyata bukan sesuatu yang mudah. Administrasi itu bukan iya dong. Sekarang di titik itu kita sangat menghargai teman-teman di kantor yang kerjanya di depan komputer administrasi itu. Di titik itu kita sangat menghargai. Bedanya yang di kantor dan di organisasi. 1.800, sekitar 1.800 itu yang terdata di seluruh. Kami baru ada 14 PT. 14 dari 24. Ya, masih ada PR 10. Masih ada PR 10. Kira-kira berapa tahun lagi? Kok aku yang audit? Sebenarnya ya gitu kan. Nanti gini, efeknya apa? Kalau Bu Cici lihat rekaman ini, wah, oh iya ya Pak Asung bilangnya 24 kecamatan. Iya, Sudah kurang terbentuk 10. 14 kurang 10. PR-nya berapa? Nah, sekarang aku langsung tanya nih, kira-kira
target ke depan, visi ke depannya berapa tahun lagi biar setiap kecamatan di Cilacap itu ada apa namanya tadi? Pimpinan cabang. Pimpinan cabang, Iya. PC ya. Nah, pimpinan cabang kira-kira berapa tahun lagi? Targetnya tahun ini. Targetnya tahun ini. Ingat ya, diingat. Targetnya tahun ini 24 Iya, itu. targetnya Kita tahun doakan ini. saja semuanya. Ya, mudah-mudahan. Oh ya, sebentar. Setelah lihat nih, setelah dari 24 kecamatan sudah ada 14. Kan masih ada 10. Nah, nanti kan ya tak taruh di ini ya, ada berapa saja. Terus kemudian ada yang lihat nih. Terus bersedia jadi bersedia. Itu gimana caranya? Ya nanti apa namanya menghubungi kami. Nah, kontaknya ada nanti di bawah ya, ada, kontaknya ya, ada karena tentunya untuk kriteria pengurus ya. tertentunya. Oke. Terbuka. Terbuka insya Allah. Yang penting sesuai dengan kriteria Ya. dan ada komitmennya. Iya. Oke. Kepala aku jadi yang dikte. Tidak menerima laki-laki Oh, ya. Oke. Kalau target tadi sudah. Harapan jangka panjang. Harapan jangka 5 tahun ke depan. Kalau 5 tahun ke depan Berarti Ibu alhamdulillahnya, sudah nggak jadi ketua ya? Ibu April besok. April besok. April besok itu periode. Ya berarti gini, kalau saya tanya Udah. harapan, berarti nanti bisa teman-teman penerusnya Ibu ya. Harapannya sebentar, baru satu periode atau 2 periode? Baru satu periode. Oh, berarti masih ada kemungkinan. Tenang. Tenang. Masih terbuka untuk Kita sekarang harus regenerasi juga. ngeles biasa. Harapan jangka panjang. Entah itu Ibu masih jadi ketua atau sudah digantikan. Iya. 5 tahun ke depan. Harapan kami kalau kami memang kerja kami punya target. Oke. Di target dari pusat juga dan itu dikawal ya. Terbentuk 24 PC itu harus. Oke. Kemudian 5 tahun ke depan itu ya. ya, Oke. terus kemudian terbentuk pimpinan ranting itu di desa kelurahan. Nah ini yang kami belum ada sama sekali. Nah, Oh, ini yang berarti agak berat nanti. daerah, terus apa PC itu tadi? PC ya? Kecamatan, ya, pimpinan Kecamatan, cabang. terus ke Terus pimpinan ranting ranting itu kelurahan. desa kelurahan. Oke, Nah, oke. itu target Terus? kami di struktur nggih. Kemudian untuk rekrutmen anggota juga sebenarnya Cilacap itu ditarget sebanyak 33.000. 33.000. Oke. Ini baru Kita 1.000. ngobrol nih. Kalau ngobrol masalah angka aku seneng nih. Apalagi kalau kaitannya sama duit, misal 33.000. 33.000 bagi 24 dong kecamatan. Iya. Kalau dibagi rata. Kalau dibagi rata ya sekitar, saya lagi nggak pengen ngitung nih. Karena kadang-kadang nggak usah dihitung. udah pusing Yang nih. penting 33.000 itu dibagi 24 kecamatan. Iya, Di rata-rata dibagi. tiap kecamatan berapa? Dihitung ya. Nanti di kolom Biar komentar deh. enggak kalau dipikir pimpinan Rata-rata. daerahnya sendiri pusing sendiri. Nah, masih ada yang perlu dipikirkan lebih ini ya. Karena itu rencana strategis. Tiap jadi- ini kan beda-beda ya. Iya. Jadi kemudian apa namanya ya? Rencana jangka panjang kami dan ini merupakan visi ya. Visinya gimana? Visi Salimah itu menjadi organisasi perempuan pelopor Oke. untuk meningkatkan kualitas ibu, anak dan keluarga Indonesia. Oke, ini Jadi menarik nih, PR-nya menarik menjadi nih. organisasi perempuan pelopor nanti minimal setingkat dengan teman-teman yang pendahulu organisasi wanita. Nah, ini saya kan orang awam, Bu. Orang awamnya karena kan dari segi organisasi Ibu dari ibu-ibu nih. Saya kan nggak tahu ya pola pikirnya ibu seperti apa. Meskipun saya juga punya istri, ada anak-anak. Mulainya mungkin berbeda ya. Iya. Saya tanya ini, pelopor nih. Pelopor ya. Pelopor apa tadi? Pelopor dalam peningkatan Kualitas keluarga. Perempuan. Apa Anak. tadi? Sebentar, apa diulangnya? Yang apa? Jadi visinya ya, Ya? menjadi organisasi masa wanita pelopor bagi peningkatan kualitas perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Oke. Berarti yang harus dibangun dulu adalah dari yang ring paling kecil dulu Iya, di keluarga. Oke. Kita ngobrol masalah keluarga. Di dalam keluarga ring kecilnya lagi ya perempuan, kalau di Salimah perempuannya. Perempuannya Tapi bener loh, karena digarap gini, dulu. ini saya curhat sedikit ya ke ini lihat sana dulu Bu, biar lebih eye catching ya. Segala ketetapan yang keputusan di dalam keluarga khususnya saya sendiri itu tidak ketok palu kalau sang istri nggak mengizinkan. Nah, iya. Tuh, dan itu saya kerasa banget, dan itu ternyata yang ini definisi pelopornya nih, pelopornya saya agak bingung, ada sedikit. Menurut Ibu yang jadi pelopor itu pelopor yang seperti apa? Maksudnya untuk mengkreat istri-istrinya dulu yang pinter-pinter, terus ngelola kehidupan keluarganya dulu, terus kemudian ngurusin masyarakat, atau yang seperti apa? Karena gini,
ibu-ibu itu orang paling sibuk loh. Iya betul. Serius. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi banyak sekali urusannya. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya tuh Lihat istri saya. saya itu hampir 24 jam di rumah. Hampir 24 jam di rumah. Dari yang mungkin nggak kelihatan. Dan ini juga refleksi juga buat teman-temanku seorang bapak-bapak ya. Jadi khususnya buat ini refleksi diri, bukan menasihati. Saya bukan seorang ustadz, jadi kita lebih bisa menghargai peran dari istri-istri kita, karena mereka itu sekali lagi orang-orang yang super sibuk tapi tidak kelihatan. Kalau suami kelihatan, Bu. Keton sibuknya kelihatan banget. Contoh pagi berangkat ya kerja ya, kalau yang kerja di luar rumah, terus pulangnya jam 4 atau jam 5, itu dari situ udah kelihatan ketonnya sibuk. Ketone iya, padahal di rumah itu luar biasa. Sekarang saya tanya, kalau kita ngobrol masalah wanita atau perempuan yang bisa menghandle keluarga, kriterianya itu menurut Ibu seperti apa? Untuk manajemennya seperti apa? Idealisnya? Oh, idealis. Aku dari tadi ngomongnya belibet banget ya. Belibet banget. Coba idealisnya, Bu, idealisnya. Untuk manajemen keluarga ya. Iya. Idealisnya seorang idealisnya seorang perempuan itu ya, untuk manajemen keluarga dia harus tahu wajibannya ya. Bahwa perempuan itu, apalagi ibu, dia adalah tiang utama pendidikan untuk anaknya. Dia harus paham itu. Kemudian sebagai seorang istri harus bagaimana. Kemudian juga dia itu harus tahu juga bahwa merupakan bagian dari masyarakat sekitarnya. Jadi tidak melulu di dalam ranah domestik saja ya. Tapi hal ini ketika perempuan ini paham tentang fungsinya itu tadi ya, kemudian tidak berarti dia harus di ranah domestik saja, boleh dia di luar, di ranah publik boleh ya. Kalau di Salimah seperti tidak membatasi seperti itu, jadi tidak mengharuskan perempuan harus di ranah domestik saja, tapi dia kalau memang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, nah ini tadi pelopornya nanti di sini akan meningkatkan kualitas perempuannya adalah di sini, meningkatkan kebermanfaatan seorang perempuan untuk dirinya, untuk keluarganya, anaknya, keluarga itu anak dan suami gitu ya. Terus kemudian kepada masyarakat itu, jadi begitu menggerakkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam perempuan yang itu. Saya rasakan itu kadang ada missing link di situ. Missing linknya yang tak maksudkan adalah udahlah aku juga urusannya banyak di keluarga. Itu nih, ini buat PR nih buat teman-teman juga. Kalau saya lihat bukan saya ngobrol masalah istri, bukan nanti malah istriku lihat nanti aku nggak boleh. Jadi missing linknya itu ngurusin masalah sendiri oke. Terus kemudian ngusuli keluarga juga oke. Tapi ublek-ubleknya di situ aja. Ublek-ubleknya di situ, padahal dia punya kemampuan dan tidak memberi kebermanfaatan. Nah, ini sekaligus nih dalam rangka 21 Milad ke-21. Kasih wejangan dong. Khususnya buat teman-teman Salimah yang masih ublek-ublek. Sebentar. Ublek-ublek bikin roti ya enak. Ublek-ublek di keluarga itu juga berpahala loh. Iya kan gitu ya. Tapi kan pahalanya itu bisa lebih meluas lagi kalau kebermanfaatan juga banyak yang merasakan. Kasih wejangan, ini spesial. Wejangan dari Bu Cicik Setiorini selaku Ketua PD Salimah dalam rangka Milad 21 buat teman-teman Salimah, wanita, perempuan nih, perempuan Cilacap yang masih ublek-ublek. Ublek-ublek di dalam domestik. Ya, domestik. Kira-kira seperti silakan Bu Cici. Ya, untuk sahabat Salimah yang kami cintai karena Allah, kita sebagai seorang perempuan memang kewajiban kita adalah menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang istri yang solihah. Tapi jangan lupa ketika kedua hal tersebut dan keluarga kita sudah dalam kemapanan, maksudnya mapan bukan hanya secara materi ya, dan kita mempunyai sebuah kelebihan dari seorang perempuan, walaupun misalnya kelebihannya itu
cuma bisa goreng tempe tapi yang enak gitu ya. Itu perlu kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Jadi apa namanya? Bahwa menjadi manusia yang bermanfaat itu tidak hanya untuk diri dan keluarga, tapi untuk lingkungan sekitarnya, untuk masyarakat lebih luas. Ketika memang harus memberikan kebermanfaatan atau merasa bisa memberikan kebermanfaatan untuk publik, untuk umum atau untuk masyarakat luas, ketika kita meninggalkan keluarga, tapi juga jangan lupa jangan ditinggalkan tanpa persiapan. Nah, hanya itu. Jadi begitulah harapan kami dari Salimah terutama untuk meningkatkan kualitas perempuan. Bukan mengecilkan arti seorang perempuan atau seorang ibu atau seorang istri, tidak, tapi meningkatkan kualitas yang sudah dimiliki. Itu yang dari ublek-ublek bikin roti di rumah, ublek-ublek bikin rotinya itu disebarkan ke yang lainnya, ke ibu-ibu yang lainnya atau ke perempuan-perempuan yang lainnya. Tidak hanya ibu-ibu, kalau perempuannya itu cukup, insya Allah mudah-mudahan. Asik ya, dari obrolan ini pasti yang intinya itu ada ublek-ublek. Ini pertanyaan terakhir. Ini kita bicara masalah idealisme. Kalau tadi kita ngobrol masalah visi jangka panjang 5 tahun ke depan. Kalau ternyata dari target itu dari 5 tahun ke depan yang tadi visi sudah di ini, ada udah pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih sebelum closing dong. Ujian. Kalau tidak tercapai, apa yang mau dilakukan? Kalau semua organisasi itu yo mesti punya target ya. Itu untuk memacu kita bekerja. Kemudian hasil itu kan bukan ranah kita, hasil itu ranahnya Allah yang di atas. Ketika itu tidak tercapai, itu adalah PR buat tahun berikutnya, kepengurusan berikutnya. Bahkan ketika target itu tercapai, pasti ada kekurangannya kan ya, ada kelemahannya, ada beberapa permasalahan. Nah, itu juga PR untuk di tahun ke depan itu tidak terjadi lagi. Kalau kita bisa bicara kalau tidak tercapai, ini satu ya, tadi jawabannya seperti itu. Kalau semuanya sudah tercapai nih, know what gitu. Kalau sudah tercapai, apalagi yang mau dikerjakan? Kalau saya kan sebentar saya cerita, saya punya ada channel yang memang tahun ini tak target 1000 tutorial. Tak semua yang terus pokoknya ada yang lihat atau yang enggak, yang tadi sebenarnya prinsip kita itu sama. Kalau kita punya keahlian, di-share kemanapun yang kita bisa, yaitu tadi, nggak ublek-ublek. Nah, kalau saya medianya YouTube, nah, maka tak share itu, ada channel Jagoan Indonesia, ada sekalian promosi di Jagoan Indonesia. Jadi tak share semuanya, tahun ini tak target 1000 tutorial. Saya nggak peduli ada yang lihat atau enggak. Yang penting tak share, yang saya tahu tak share. Nah, kalau saya ada target sudah terlampaui, aku buat channel lagi. Nah, gitu kan. Nah, kalau tadi ada 24 apa namanya? Kecamatan. Terus kemudian targetnya sudah selesai semua. Mau ngapain tuh? Khusus sebentar, mau ngapainnya itu tergantung ini jawabannya nanti relatif ya. Kan di situ ada kepengennya wanita Cilacap seperti ini kalau sudah selesai semua misal, atau udah nanti setelah jadi 24 saya pengen buat organisasi lainnya gitu kan bisa juga. Iya kan? Ya kan? Bikin pabrik lain kan gitu kan. Kita ngobrol seperti gimana, Bu? Iya, kalau semuanya sudah tercapai, kita akan tinggal menguatkan apa-apa yang menjadi visi misi kita, kemudian program-program kita, menguatkan, terus mendiversifikasikan ya. Sebentar, bahasanya susah. Susah loh. Mendiversifikasikan berarti menjadi lebih bermacam-macam diversifikasi. Itu jadi menguatkan yang sudah terbentuk kalau struktural, kemudian menguatkan anggota-anggotanya, menguatkan dalam hal kualitas ya, karena kuantitas sudah tercapai. Kalau kualitas itu kan bisa dinaikkan ya, saat ini tercapai kan. Ketika sudah tercapai kualitas itu kan bisa dinaikkan tuh. Betul. Kalau jumlah kan sudah cukup. Penduduknya udah mentok segitu. Sudah mentok itu. Kecuali kalau tiap
tahun ada yang anaknya tambah terus, ada juga. Iya benar. Itu ngobrolnya anak ya, program keempat ya. Anggotanya tambah terus bisa, iya kan. Iya, iya. Nanti dihitung dengan jumlah penduduk. Nah, hitung-hitungan Itu mana. PR temen lagi. Oke. Iya. Berarti intinya kalau sudah tercapai berarti dari kuantitas Menguatkan sudah, terus kemudian kualitasnya, terus kemudian ada regenerasi dan sebagainya. Tapi tidak membuat sebentar, ada kemungkinan membuat organisasi lain selain Salimah? Ya tidak ada. Oke. RT. Misal contoh ya, Bu Cici, pendolanya Salimah sudah selesai. Nah, tadi kan aku tanya, no what gitu kan? Sudah selesai semua. Oke, berarti kerjaanku di sini selesai. Aku tak buat lagi deh. Nah, tadi diversifikasi kan? Perluasan, percabangan dalam rangka bukan untuk menyaingi Salimah dong, tapi untuk menguatkan. Mungkin Salimi, mungkin kayak gitu kan? Salimah yang besar dari Salimun kan gitu kan bisa juga. Tapi belum kepikiran sampai sana ya? Nggak ada ya? Oke. Tetap pokoknya buatnya Salimah. Iya, Oke. nanti kalau mau salah satu diversifikasi itu tadi kita sekarang ada lembaga Salimah yang baru. Jadi alhamdulillahnya di PP tingkat PP itu ada perusahaan, punya perusahaan. Ada perusahaan, kemudian ada lembaga ekonomi syariahnya, dan lembaga ekonomi syariah sudah banyak juga khusus Salimah, hanya Cilacap belum. Itu jadi diversifikasinya di situ. Berarti kalau tidak teman-teman membuat organisasi baru. Iya betul, karena Kecuali itu keluar. beda keluar dan mungkin beda ini ya, beda segmen aja, beda segmen. Oke, nggak terasa sudah berapa jam kita ngobrol. Kadang gitu kita ngobrol santai ya. Yang penting kalau gini, kalau saya itu ketemu dengan narasumber itu aji mumpung. Ini kesempatan langka saya bisa ngaji terus kemudian ngobrol sama sesepuhnya Cilacap, Bu Cicik, terus kemudian kita rekod dan ini sampai kapanpun kalau misalnya itu bisa di-play dan saya senang dia mengkaji karena ya semua yang masuk ke channel kita itu kita jujur kita pilih-pilih narasumber, tidak semuanya serta-merta kita masukkan ini dan sebagainya. Meskipun oh ya saya juga mohon maaf buat teman-teman UKM ya karena kita belum bisa muter lagi karena kemarin kita sudah ngasih 23 lebih dan setiap yang narasumber masuk ke channel kita masukkan dalam grup dan itu silaturahmi juga. Jadi mungkin juga nanti Bu Cici atau bagian dari Salimah bisa masuk ke situ untuk bisa mewarnai buat mereka gitu ya. Jadi gini, kita akhiri, tapi sebelum akhiri saya coba ada beberapa poin yang saya tangkap nih. Tapi ada beberapa poin tapi yang mau saya sampaikan adalah yang membekas itu yang ublek-ublek itu. Jadi gini, temanya ublek-ublek Cilacap. Buat teman-teman Salimah, buat perempuan-perempuan Cilacap, nanti kalau saya bilang gitu kira keluar ini lagi ya ketuanya bukan ya. Saya tidak mengajak untuk bergabung. Ya, saya tidak mengajak untuk bergabung, bukan ranah saya. Tapi quotes yang sangat berkesan dari Ketua Salimah adalah kalau teman-teman punya keahlian, jangan cuma dipendam. Kalau bahkan tadi sudah disampaikan, kalau keahliannya teman-teman cuma bisa goreng tempe yang enak banget, di share, gitu ya Bu ya. Bahkan sampai segitunya, apalagi sekarang pada zaman digital, semuanya tiap hari kan sekarang banyak ini ya Bu ya, orang jadi tukang pijet HP. Iya. Pun juga kalau misal keahlianmu cuma pijet HP gitu ya, share tapi share yang bermanfaatan. Iya, betul. Gitu. Insya Allah seperti itu. Terlalu banyak kebermanfaatan buat diri saya sendiri ngobrol dengan Bu Cicik Setiori ini dan saya ucapkan selamat milad ya. Terima kasih. Selamat milad ya. Nanti potong tumpengnya nanti aku diundang nih. Kalau ada belum boleh kumpul-kumpul. Oh belum. Oh iya. Alasan. Oh iya betul. Kumpulnya online terus. Oke, kumpulnya online. Oh iya. Ya tadi belum dibahas tapi nanti tak masukin deh ada beberapa slide tentang Salimah biar teman-teman yang lihat di awal-awal ya biar tahu kegiatannya dan saya minta izin nanti ada beberapa dokumentasi dari Salimah tak masukkan juga ya Bu ya. Boleh. Jadi awal-awal mungkin yang lihat kan biasanya nggak sampai akhir kecuali ya pengen ya itu tadi cerita penghantar tidur gitu ya.
Oke, itu kita ngobrol santai, ternyata tidak terasa sudah 30 menitan lebih ya kita ngobrol. Sekali lagi selamat milad buat Salimah. Terima Semoga kasih. apa yang diharapkan dari ketua khususnya yang tadi wejangannya tadi sudah, terus kemudian dari Salimah secara keseluruhan bisa tercapai. Dan semuanya kita akhiri, kita kayak ngomong kita atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Iya. Udah capek dia. Udah mau duhur. Udah mau duhur, oh iya udah mau duhur ya. Ya, terima kasih dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di episode selanjutnya, dan kita sudah menyiapkan edisi spesial untuk Milad Salimah ya. Milad Salimah sudah. Mbak ada lagi. Ada. Belum tayang. Ulang tahun Cilacap. Oh iya. Oh ya sekalian deh, sekalian sekalian. nih. Mau buat greeting Salimah? Iya, boleh. Silakan boleh. sebentar. Sebelum ditutup lagi nih, silakan greeting. Selamat hari Ucapan jadi. selamat Ya. hari jadi ya. 3, 2, 1. Yuk. Iya, selamat ulang tahun untuk Kabupaten Cilacap yang ke-165. Mudah-mudahan Cilacap semakin berjaya, semakin berkembang dan semakin merata pembangunannya, dan tetap selalu kepada perempuan dan anak serta keluarga Indonesia menjadi salah satu program dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Begitu. Oke, Terima kasih. siap. Terima kasih. Dan saya nanti ada frame sendiri deh. Terima kasih sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.